Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan seperti biasa, sebelum kita berdoa membaca surat Al-Fatihah satu kali. Maka dunia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, seperti minggu kemarin Bapak telah berjanji bahwa pada hari ini, minggu ini kita akan belajar tentang apa? Sholat Jumat. Ada yang tahu tentang sholat Jumat apa itu? Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada yang tahu tentang sholat Jumat? Belum ya? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita lihat video ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian ialah hari Jumat. Maka dari itu, Allah Azza wa Jalla mengkhususkan hari itu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah salat Jumat. Hukumnya fardu ain dan tidak ada perbedaan. Dan meninggalkannya termasuk dosa yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah suatu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, atau Allah Azza wa Jalla akan mengunci hati mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Sholat Jumat diwajibkan untuk kaum muslimin dengan beberapa syarat, yaitu berakal dan sudah balik. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi seorang anak, akan tetapi mereka diperintahkan sholat saat berumur 7 tahun. Kemudian mukim atau sedang tidak kondisi safar. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi musafir, kecuali sedang mukim ketika sholat Jumat, maka wajib baginya mengerjakan sholat Jumat. Di antaranya juga sehat. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi orang yang sakit, serta tidak diwajibkan juga bagi penunggu orang sakit yang tidak bisa meninggalkan pasien. Syarat selanjutnya ialah laki-laki. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi perempuan. Apabila dia hadir pada sholat Jumat, maka sah sholatnya dan tidak perlu mengerjakan sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat Jumat berjumlah 2 rakaat, yang dimana imam membacanya bacaannya dengan jahar atau dengan bacaan keras. Barang siapa yang mendapati imam sebelum bangun dari rukuk pada rakaat kedua, maka ia mendapati sholat Jumat. Akan tetapi dia menambahkan 1 rakaat lagi dan menyempurnakan
2 rakaat. Barang siapa yang mendapati imam setelah bangun dari rukuk pada rakaat kedua, maka sholat Jumat telah terlewati baginya. Maka dia masuk bersama orang-orang yang sedang sholat dan mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat setelah imam salam. Barang siapa yang terlambat datang sholat Jumat, maka janganlah ia melangkahi leher-leher atau pundak-pundak. Dia tidak boleh duduk hingga ia sholat sunnah 2 rakaat meskipun imam sedang berkhutbah. Barang siapa yang berkata pada temannya, diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka dia sudah berbuat sia-sia dan juga kehilangan pahala di hari Jumat. Bersegeralah menuju sholat Jumat. Jangan sekali-kali kegiatan menyibukkanmu dari mengerjakan sholat Jumat, kemudian terlewatkan bagimu kebaikan yang besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, itu tadi tentang sholat Jumat. Dari video tadi, apa yang bisa kalian pahami dari video tentang sholat Jumat tadi? Ayo, sholat Jumat. Sholat Jumat itu sangat penting dan diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan disunahkan bagi siapa? Bagi muslim perempuan. Tapi apa? Kalau melaksanakan mendapat kesunahan, ya kan? Terus anak-anak tidak diwajibkan haji, tapi dianjurkan untuk mengikuti. Kenapa? Karena untuk apa? Untuk apa coba? Sifat apa? Untuk apa coba? Untuk melatih kedisiplinan. Tuh. Terus waktunya kapan sholat Jumat itu? Waktu zuhur, betul sekali. Itu tentang pengertian sholat Jumat dan pentingnya bagaimana kalau meninggalkan. Mendapat dosa, karena sholat Jumat itu adalah fardhu ain. Apa itu fardhu ain? Ayo, fardhu ain itu kewajiban yang ditetapkan bagi setiap individu yang beriman, terutama yang sudah terus cara melaksanakan sholat Jumat bagaimana? Ayo, anak laki-laki yang sering ikut ayah, ikut bapak sholat Jumat bagaimana caranya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana? Pertama harus apa? Wudhu dulu betul seperti kita sholat. Terus nomor dua masuk ke dalam masjid. Setelah itu melaksanakan sholat Jumat. Ya, Jumat nanti kalau sudah khotbah, sebelumnya kita apa? Melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid dan sholat sunat yang lain. Setelah itu apa? Mendengarkan muadzin atau muadzin. Ayo, Mas Farid,
Apa muadzin kowe? Ayo apa muadzin? Hah? Apa mbak muadzin mbak? Muadzin itu orang yang mengumandangkan ada muadzin, mendengarkan muadzin mengumandangkan ada. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Apa mbak Patrin? Setelah itu ada yang langsung mendengarkan khotbah, ada yang apa? Sholat sunnah, baru ada lagi yang adanya 2 hari. Terus mendengarkan khotbah itu nyapa? Wajib. Terus setelah khotbahnya berapa kali tau cuma? 2 kali khotbah. Mendengarkan khotbah dan setelah khotbah apa? Baru melaksanakan sholat Jumat sebanyak berapa rakaat? 2 rakaat. Dan apakah setelah sholat Jumat itu masih sholat zuhur? Masih sholat zuhur tidak? Tidak. Zuhur Pak, biar banyak pahalanya. Ya tidak. Sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat zuhur dan dikerjakan 1 minggu sekali. Tadi sudah dijelaskan di video YouTube bahwa dalam 1 minggu itu ada hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat. Karena apa? Karena di dalam hari Jumat itu ada apa? Itu ada apa? Itu yang terakhir ada apa? Ada keberkahan dan makna sholat Jumat dalam kehidupan. Apa keberkahannya? Sholat Jumat. Berkah itu apa berkah? Ayo berkah. Apa Mas? Apa itu berkah? Manfaat. Manfaatnya apa? Ayo. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ayo berkah. Manfaat sholat Jumat. Ayo, apa manfaatnya? Cara yang bisa menyebutkan satu saja manfaat sholat Jumat. Satu, masalah itu mendapat pahala, betul pasti mendapat pahala karena telah melaksanakan perintah Allah. Yang nomor 2. Yang nomor 2 apa? Apa yang nomor 2? Menyambung tali persaudaraan, tali silaturahim dalam selama 1 minggu antara Fauzan, antara Farid tidak pernah ketemu karena dengan kesibukannya masing-masing, tapi karena adanya sholat Jumat maka kedua insan, kedua umat manusia saling bertemu antara Fauzan dan Farid. Assalamualaikum Mas Farid, assalamualaikum Mas Fauzan. Padahal selama 1 minggu tidak pernah tapi karena adanya hari Jumat dan adanya sholat Jumat maka keduanya bisa bertemu. Itu makna dari keberkahan sholat Jumat, kebaikan dalam kehidupan beragama. Apalagi ayo banyak sekali manfaat keberkahan, apalagi ayo apalagi
di dalam sholat Jumat, keberkahannya, manfaatnya. Ada yang bisa tadi pasti mendapat pahala. 2, menyambung tali silaturahim, tali persaudaraan. Yang nomor 3, mendapatkan ilmu. Dengan apa? Ayo, kita mendapat ilmu ketika kita melaksanakan sholat Jumat karena apa? Ayo, ilmu dari mana? Dari mana coba? Kok oleh ilmu stonde? Dari mana? Hah? Dari sholat Jumat ayo sempat. Hah? Dari mana? Dari khotbahnya betul sekali bahasa viral. Guru tahu sholat Jumat dipaham. Karena apa? Karena saking mendengarkan khotbah pasti bahasa viral. Ketika di rumah, ketika ayah atau bapak, emas atau adik, singgah kakung, tidak Jumatan, bahasa viral mendengarkan khotbah. Nah itu salah satu dari mendengarkan salah satu dari keberkahan sholat Jumat. Sekali. Terus ini menghargai keberkahan. Tadi kan belum penjelasan pengertian. Sekarang siapa saja yang diwajibkan sholat Jumat? Laki-laki yang telah apalagi beragama Islam, apalagi berakal sekarang kalian berdiskusi tentang sholat Jumat. Mengapa kita harus melaksanakan sholat Jumat? Mengapa kita harus melaksanakan sholat Jumat? Tadi sekarang satu kelompok anak berapa? 17. Bagi berapa? 17. Yo berapa? Berapa? 11 bagi 3? 4 atau 5? 5 sisa? Berarti 1, 2, 5 untuk satu ini. 0 tambah 9 ini seginikan. Dijajar dulu. Sudah diangkat. Yo, ini ini sama sini. Ya, apa-apa ini. Oh, yang ini ya. Masuk ini sama sini. Oh, sini. Ya, masuk. Sisa 2-2-nya ke mana? Ayo, yang satu sini, yang satu ke sini. Ayo ke sini, kapal kursinya diangkat. Kursinya diangkat ke sini. Dibaca itu apa? Ayo. Dibaca sini satunya sini, satunya sini. Si aku sini, aku sini. Sudah. Dibaca, itu ya. Kelompok apa yang dimaksud dengan sholat Jumat? Tadi dikerjakan. Ini ya.
Lihat di situ ada nggak Pak? Sudah kelompok ini alhamdulillah kelompok. Apa yang dimaksud mengapa penting? Karena sebagai ibadah wajib umat Islam mendapat keberkahan dan pahala yang sangat besar, menjadi momen berkumpul dan mempererat ukhuwah Islamnya. Itu tentang pengertian sholat Jumat. Terus tata caranya yaitu apa? Pertama tadi berwudu, terus melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sholat Jumat kok di rumah, boleh tidak? Tidak boleh. Kalau hari Jumat kok sholatnya di rumah, itu namanya sholat zuhur pas ketika hari Jumat. Waktu zuhur kok sholat Jumatnya di rumah, itu sholatnya sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Terus selanjutnya mendengarkan khutbah. Selanjutnya melaksanakan sholat 2 rakaat setelah khutbah. Hikmah tadi juga sudah, ini lebih jelas lagi, yaitu menyatukan umat Islam dalam ibadah, mendapat keberkahan dan pengampunan Allah, dan yang nomor 3 meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Imam apa imam? Imam apa imam? Percaya. Takwa apa takwa? Hah? Takwa apa takwa? Takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilakukan oleh Allah. Kalau yang memperhatikan pasti bisa. Kalau yang tidak memperhatikan, nggak ada masalah. Jelas. Apa yang dimaksud dengan sholat Jumat? Sholat yang akan dilaksanakan pada siang hari Jumat dan hari dengan kelompok. Ya, wes boleh. Selanjutnya. Bukan tiga syarat sholat Jumat dari berakal Jumat memberikan langkah-langkah pelaksanaan sholat Jumat. Ucap salam, menjalankan khutbah, melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, wes boleh. Apa yang dimaksud dengan sholat Jumat? Sholat yang dilaksanakan pada waktu dari dilaksanakan Ya, terus. Ya, nah, ya, boleh. Ya, yang lain.
Mas Bagus. Sama siapa Mas Farid menemani maju ke depan? Mas Ali. Yang keras Mas pembahasannya. Pembahasannya yang keras. Sholat 2 rakaat dan dilaksanakan pada siang hari Jumat yang didahului dengan khutbah. Nomor 2, sebelum dilaksanakan mungkin balik rakaat. Nomor 3, kalau kemakan perkenalan sholat Jumat berikut ini. Mengucap salam, menghadiri, mendengar khutbah, melaksanakan sholat 2 rakaat. Nomor 4, sebagian satu sebagai ibadah sebagai umat muslim. Nomor 2, pendapat kebersamaan dan kalian yang berbuat umat. Yang lain mendengarkan. Kita akhiri untuk pelajaran kita hari ini dan kita lanjutkan di depan. Mari kita akhiri belajar kita dengan bacaan tahmid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.